Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Dastan. Nah, buat kalian yang namanya Dastan, kalian jangan lupa bagikan kepada sanak keluarga, family, besti, teman-teman kalian yang lainnya agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini, oke? Tanpa basa-basi, kita masuk saja ke dalam pembahasannya. Let's go. Dastan, ya kan? Dastan ya, dalam bahasa Persia artinya itu sejarah guys. Dastan itu adalah pemberian nama untuk bayi yang paling cocok yaitu dengan jenis kelamin laki-laki. Memiliki eh, menilik ke dalam kehidupan ya. Kita yang hidup di masa kini tak lepas dari namanya sejarah. Karena sejarah mengajarkan banyak hal mengenai kehidupan. BTW ya guys ya, ini sumbernya gue kutip dari namamia.com. Untuk sumber dan info lebih lanjutnya, kalian bisa kunjungi di deskripsi, kalian klik linknya untuk masuk ke dalam pembahasannya. Dan menurut ruangbunda.com, nama Dastan berasal dari bahasa Persia yang memiliki arti cerita atau legenda. Sapaan ini pada umumnya itu disematkan untuk anak laki-laki guys. Namun, karena maknanya universal, untuk anak perempuan juga boleh. Dastan memiliki beberapa variasi penulisan yang dapat dipilih. Contohnya adalah Dastan, Dastan, Destin, dan Desdan. Nah, ini sumbernya menurut ruangbunda.com. Linknya gue cantumin di deskripsi ya. Untuk info lebih lanjut kalian klik. Nah, untuk tokoh populer orang yang bernama Dastan, yaitu menurut ruangbunda.com adalah Dastan. Dastan adalah sebuah karakter fiksi yang menjadi pelakon protagonis dalam film Prince of Persia, The Signs of Time, yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal, mengisahkan tentang Dastan yang merupakan seorang anak jalanan. Karena keberaniannya, dia diangkat menjadi pangeran Persia oleh Raja Saraman. Seorang yang semoga orang yang bernama Dastan ini dapat mencontoh kebaikan dan keberanian dari tokoh fiksi populer Dastan ini ya. Walaupun fiksi, namun kebaikan-kebaikan atau contoh-contoh segala keberanian semoga bisa dapat ditiru dalam diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sumber di mana menurut namamia.com untuk sifat dan karakter orang yang bernama Dastan ini, dia tipikal orang yang memiliki sifat kemauan keras, mempunyai bakat bisnis dan wibawa yang kuat. Ia terlahir untuk melakukan bisnis. Orang ini yang bernama Dastan cermat dalam urusan kebersihan dan dipercaya dan gemar menolong. Nah, menurut Darussalam Channel ya, menurut gua, tebakan gua, Darussalam Channel ya. Untuk orang yang bernama Dastan, BTW kita main tebak-tebakan ya, sifat dan karakter. Yang namanya main tebak-tebakan bisa benar, bisa salah. Jadi kalau ada hal yang benar, semoga hal-hal yang baik, doa-doa yang baik, kata-kata yang baik menjadi doa agar kedepannya si Dastan ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau ada yang tidak sesuai dengan sifat dan karakter dalam video ini, itu benar-benar hal yang wajar karena kita main tebak-tebakan, yang dimana main tebak-tebakan bisa benar, bisa salah. Jadi Dastan ini menurut gua, tebakan gua, adalah sosok lelaki yang suka dan senang untuk bersosialisasi. Jiwa rasa manusia untuk memanusiakan manusia yang lainnya tertancap di lubuk hati seorang Dastan ini. Dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Tidak egois apalagi mengedepankan hawa nafsunya sendiri. Dia itu lebih tipikal orang yang sangat mudah bersosial, artinya mudah berinteraksi kepada orang, ibaratnya orang baru kenal aja ya. Orang baru nih, baru kenalan sebentar udah kayak akrab banget gitu loh kalau sama si Dastan ini. Dastan sangat pintar dalam urusan bisnis ya. Dia memiliki sifat optimis dan kepercayaan diri yang sangat kuat yang dikemas dengan keimanan dalam bentuk tawakal. Dia kalau berbisnis itu selalu mempelajari dan menekuni bidang tersebut secara mendalam dan tidak sembarangan guys. Jadi dia itu harus memastikan sumber segala sesuatunya itu dengan baik. Dastan apabila mengerjakan sesuatu yang ditekuni maka ia mengerjakan dengan sungguh-sungguh.
Karena apabila suatu usaha dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya juga akan sungguh-sungguh. Begitu juga sebaliknya. Kalau biasa-biasa, maka hasilnya juga biasa-biasa aja, guys. Dia memiliki jiwa optimis dan selalu mengadukan segala urusannya ke Tuhan dan menyerahkan segala urusannya kepada Tuhan. Tidak mudah menyerah dan tidak mudah bergoyah orangnya. Ya, tipikal orang yang agamis lah. Segala sesuatu diserahkan kepada Tuhan sang penciptanya. Selalu mengkaitkan segala sesuatu dengan Tuhan dan membawa Tuhan dalam dirinya setiap saat. Dustin terlahir dalam urusan bisnis. Dia jago mengatur keuangan dan membeli apa yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Ingat, yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Sehingga nggak boros-boros amat. Dia membeli karena dia perlu, bukan karena dia ingin. Atau cuma flexing doang. Dia cukup hemat dan tidak terlalu bersuka berfoya-foya. Nada bicaranya juga pelan namun nusuk. Dan dia orangnya tidak baperan dan open-minded, terbuka dalam urusan diskusi. Orangnya itu suka menerima saran dan suka dikritik. Karena menurut dia kritikan adalah sesuatu yang membangun. Dustin ini orangnya lincah dan gesit. Orangnya itu sangat proaktif dan selalu menyukai berbagai macam kegiatan. Kalau lihat dia itu kayak ada aja yang dikerjain. Dia seperti tidak bisa diam dan selalu mempunyai apa aja yang bisa dikerjakan. Dia menjunjung kepercayaan dan sifat selalu berkata jujur. Karena itu semua modal bagi dirinya agar menjadi pribadi yang baik versi dirinya sendiri. Bukan versi orang lain. Bukan berarti dia cuek dengan keadaan sekitar. Akan tetapi ia melakukan untuk kesehatan mental dirinya. Dustin, ia tidak menyibukkan dirinya dengan drama atau hal-hal yang tidak bermanfaat yang bisa menguras waktu dan menyakiti mental dirinya. Dia cuek dan bodoh amat untuk masalah drama atau hal yang sia-sia. Dan menurut studi numerologi, menurut namamia.com, nama Dustin mempunyai kepribadian ekspansif, visioner, petualang, menggunakan kebebasan dengan cara konstruktif. Dia tuh tipikal orang yang dimana kalau malam itu dia sulit untuk tidur cepat ya. Jadi dia itu tidurnya tuh di atas jam 12, jam 2, jam 3 baru bisa tidur. Kebiasaannya yaitu overthinking di tengah malam yang meliputi mulai pekerjaan, jodoh, atau masa depan yang dia itu sebenarnya hal-hal negatif ya overthinking itu. Karena apa yang kita lakukan untuk masa depan yang lebih baik itu melakukan apa yang kita bisa sekarang. Karena kita tidak bisa mengontrol masa depan ya. Kita bakalan jadi apa ke depannya, kepikiran terus. Ibaratnya kalau mau tugas ya, ngerjain tugas, mau presentasi nih. Kalian itu sibuk mikirin bagaimana tampilnya, nggak malah belajar. Coba kalian fokus belajar. Pasti itu menutup agar lebih mudah. Pas tampil itu pasti lebih tahu. Nah, yang salahnya kalian tuh lebih fokus ke overthinkingnya. Waduh gimana jadi malah gugup gitu loh. Jadi menurut gue ya fokus apa yang bisa lo lakuin sekarang. Misalnya lo saat ini menjadi desainer, lo bikin portofolio yang keren, banyakin portofolio kalian, bikin template, karikatur atau desain-desain yang keren, logo. Agar kedepannya itu portofolio kalian tuh berguna untuk masa depan gitu loh. Jadi overthinking masa depan terlalu berlebih itu adalah hal yang tidak baik ya. Jadi lakukan apa yang menurut kalian bisa lakukan sekarang. Ya menurut gue ya yang bisa lo lakukan sekarang mungkin bagusin badan, jaga kesehatan. Pokoknya kalau badan bagus tuh enak tampilannya jadi lebih fresh. Orang lihatnya lebih berwibawa gitu loh. Itu modal ya untuk masa depan yang lebih baik juga bisa ya. Karena dari postur tubuh yang kelihatan weak, lemah ya, itu orang udah mikir 2 kali mau nerima kalian. Kalau kalian punya postur tubuh yang bagus, wah keren nih, bisa jadi karyawan yang keren gitu loh. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan harus memperbarui segi kualitas pemikiran kita dan yang lain-lain. Oke guys, sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai di menit ini, detik ini. Buat kalian nama Dustin, salam dari gue untuk kalian semua yang berada di seluruh dunia ini. Buat kalian yang suka dan video ini, kalian bisa banget like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa dilihat di bagian bawah pojok kanan itu ada tulisan donasi sukarela untuk beli cilok. Ya, istilah untuk perkembangan donasi yang disalurkan ke Darussalam Channel ini agar kedepannya si Darussalam Channel ini bisa menjadi berkembang, kualitasnya lebih baik dan lebih tepat waktu dalam upload video konten yang lainnya.
Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan kalian bisa request pembahasan apa lagi sih yang bakal kita bahas selanjutnya. Entah nama keluarga kalian, bestie kalian, sahabat kalian, mantan kalian, dan yang lain-lainnya. Kalian bisa request di kolom komentar bawah. Dan bagikan kepada sanak keluarga, family, bestie, dan teman-teman kalian yang lainnya. Atau mau di-share di grup, WA, atau Instagram. Terserah. Oke guys, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Ryan. Nah, buat kalian yang namanya Ryan, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, dan teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Guys, Ryan ada nama populer untuk anak laki-laki guys. Nama Ryan paling cocok untuk nama tengah. Misal seperti Muhammad Ryan, Muhammad Ryan Mumtaz, Ahmad Ryan Muda, Fatur Rahman Febrian, dan lain-lain. Nama ini di Indonesia paling banyak ada di kota Jakarta, Bekasi, Tangerang, Surabaya, Kabupaten Semarang, dan Banjarmasin. Ryan dalam bahasa Islami artinya tampan, penuh. Ryan dalam bahasa Islami itu juga mempunyai makna arti tampan juga guys. Nah, ini semua sumbernya melalui sumber arti nama, yaitu namamia.com. Untuk info lebih lanjut, linknya aku cantumin di deskripsi guys. Untuk kalian pengen lebih kepo-kepo lebih lanjut, kalian klik linknya agar masuk ke dalam sumbernya. Lalu menurut tentang nama.com, nama Ryan adalah nama seperti halnya Rasya. Panggilan ini berasal dari bahasa Arab guys. Arti nama Ryan adalah terpuaskan, dahaganya, dan cukup air. Makna ini diturunkan dari akar kata tepatnya dari kata rai atau ri yang berarti kenyang. Makna ini masih berkaitan dengan salah satu nama pintu surga, Ar-Rayyan. Nah, ini semua sumbernya dari tentang nama.com guys. Buat kalian untuk penasaran info lebih lanjutnya, kalian langsung klik linknya di deskripsi ya untuk masuk ke dalam pembahasannya. Sorry guys, gue habis makan jadi rada belibet. Jadi sorry banget ya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, di mana ada tokoh populer yang bernama Ryan. Nah, jadi Ryan harus beruntung ya dan bangga karena ada tokoh populer yang mempunyai makna arti nama Ryan juga. Nah, menurut tentang nama.com, Ryan, sosok tokoh populer orang tersebut bernama yaitu Al-Rayyan Dziki Nugraha. Dia adalah sosok yang gemar mengikuti berita perkembangan tanah air. Mungkin sudah pernah mendengar sosok bocah ini. Ia memang bukan artis terkenal, tapi namanya sempat menjadi sorotan di awal 2018 karena sikapnya yang patut diacungi jempol. Di saat teman-temannya sibuk sekolah dan bermain, bocah kelas 3 SD ini dengan talenta merawat serta menunggui ibunya yang sakit ginjal dan jantung di salah satu rumah sakit di Magelang. Padahal di sana ia hanya sendirian dan tak punya alas tidur yang nyenyak. Ayahnya juga sudah lama pergi meninggalkannya guys. Meski harus menjalani hidup yang tergolong berat, bocah 10 tahun ini tak keberatan. Ia mengaku sangat menyayangi ibunya dan tak mau berpisah. Apa daya sang ibu harus menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 7 Maret 2018. Ryan pun tak kuasa menahan air matanya saat melihat sang ibu dikebumikan untuk selama-lamanya di Dusun Gendongan, Magelang. Semoga orang yang bernama Ryan dapat mencontoh kebaikan dan sifat tauladan dari tokoh populer Al-Rayyan Dziki Nugraha ini ya, yang dimana dia mempunyai sifat yang sangat sayang dengan ibunya. Wah, luar biasa ya. Menurut sumber namamia.com, untuk orang yang bernama Ryan ini, sifat dan karakternya adalah tergolong percaya diri. Ia cenderung memimpin dengan berwibawa dan selalu mencari petualangan guys. Ia sangat tertarik dengan kehidupan dan memiliki sifat mandiri. Orang ini juga berbicara apa adanya dan tertarik secara fisik pada orang lain. Ryan ini menurut tebakan Darussalam Channel adalah sosok lelaki yang lincah dan gesit. Orangnya itu sangat proaktif dan selalu menyukai berbagai macam kegiatan. Ada saja yang dia kerjakan. Ia seperti tidak bisa diam dan selalu mempunyai sesuatu apa yang bisa dikerjakan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi dalam kehidupan sehari-harinya si Ryan ini selalu mempunyai tujuan dan kerjaan yang harus dikerjakan. Kita kalau lihat si Ryan ini kayak selalu sibuk dan tidak pernah terlihat nganggur ya. Karena selalu ada aja yang dikerjain.
Ryan ini dia sangat mahir dalam urusan berbicara. Dia mempunyai gaya bahasa dan penyampaian yang baik, sehingga yang namanya Ryan ini biasanya tebakan gua adalah seseorang yang mempunyai teman yang banyak. Dia mudah bergaul dan bersosial, orangnya tidak apatis dan candaannya itu seru, tidak boring, dan juga tidak baperan orangnya, sehingga dia bisa rasuk atau masuk ke dalam candaan atau jokes-jokes dari segi level tinggi sampai terendah. Ya gitulah, walaupun dark jokes pun dia juga mampu, maksudnya melawan menetralisirnya tuh dia nggak baperan gitu loh. Ryan ini tipe orang yang mengerjakan tugas dan kerjaannya itu harus fokus dan tidak bisa disambil-sambil ya. Dan ia itu mengerjakannya cenderung one time dan tidak membudayakan ngaret dalam mengumpulkan kerjaan. Dia orangnya sangat memiliki kualitas diri yang kuat. Dia kalau janjian sama orang itu pasti tepat waktu guys. Karena ketepatan waktu itu ada kualitas diri dari seorang laki-laki. Dan Ryan memiliki itu. Ryan juga orangnya sangat bisa menyesuaikan topik pembicaraannya kepada lawan bicaranya dan sangat mudah akrab dengan orang baru. Dia memiliki kualitas seni sebagaimana bisa membuat orang-orang yang baru kenal dengannya merasa dekat dengannya ya. Dan dia ini mudah diingat karena orang itu unik dan asik. Ryan mengetahui bahwasanya dia itu tidak bisa membahagiakan semua orang, maka dia cukup menjadi dirinya sendiri dan membantu semampunya saja. Dan dia bisa mendeteksi siapa yang benar minta bantuan atau hanya ingin memanfaatkan dirinya saja. Dia merasa sebelum membahagiakan orang lain, aku sendiri udah bahagia atau belum. Jika merasa pertolongan itu memberatkan dirinya, maka dia tidak sungkan untuk bilang tidak. Artinya tidak sungkan untuk menolak atau permintaan tolong tersebut. Kadang kan orang ada ya yang tidak asal terima pertolongan walaupun dia tuh keberatan sebenarnya. Nah si Ryan ini enggak, dia tuh kalau keberatan dia bilang maaf gue nggak bisa gitu. Karena nggak enakan itu penyakit sih. Ryan mempunyai insting yang bagus ya dan cenderung bisa mendeteksi mana kawan mana lawan, bisa memfilter hal-hal buruk yang sedang berada di sekitarnya. Biasanya orang seperti ini itu sangat teliti dalam pekerjaan dan gigih. Menurut studi numerologi, nama Ryan mempunyai kepribadian mengutamakan prinsip, keteraturan, pelayanan, sulit menerima batasan, dan perkembangan yang mapan. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai di menit ini, di detik ini. Dan terima kasih banyak untuk orang yang bernama Ryan yang telah nonton video ini dan mampir di channel gua. Tulis perasaan kalian saat nonton video ini, bagaimana feel-nya. Kalian bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan perlu diingat bahwasanya di sini tuh kita main tebak-tebakan, bisa benar bisa salah. Yang namanya main tebak-tebakan itu ya bisa benar bisa salah. Jadi semoga kata-kata yang baik, doa-doa yang baik dalam konten video ini menjadi doa yang baik agar kedepannya secara ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kalau ada ketidaksesuaian dalam video dan sifat karakter dalam video ini, kan namanya tebak-tebakan guys, bisa benar bisa salah. Jadi hal yang wajar kalau ada yang miss dalam komunikasi atau tebak-tebakan di video ini. Oke, sampai sini dulu konten kali ini. Kalian bisa request pembahasan apa lagi yang bakal kita bahas selanjutnya, dan tulis di kolom komentar bakalan bahas nama siapa lagi nih, mantan kalian kah, ayang kalian kah, bestie kalian kah, saudara kalian kah, kakek kalian kah, ayah kalian, mama kalian, adik kalian, kakak 1, kakak 2, kakak 3, atau adik kalian, adik 1, adik 2, adik 3, yang lainnya terserah guys. Oke, jika kalian pengen bagikan ini ke status, WA, Instagram, Reels, dan yang lain-lain, boleh banget. Cuman ya paling bagus itu nyantumin sumber lah ya. Dan gue sangat mengapresiasi itu. Sangat menghargai banget kalau kalian menyantumin sumbernya. Dan sampai sini dulu ya guys ya. Salam dari gue untuk orang yang bernama Ryan yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semuanya. Oh ya guys, ada tulisan di bagian pojok bawah kanan itu ada tulisan donasi sukarela. Ya donasi sukarela ya. Buat kalian suka video ini, sukarela. Duitnya itu buat kepentingan operasional Darussalam Channel agar kedepannya itu bisa menjadi pribadi Darussalam Channel, mementingkan kualitas, ketepatan waktu dalam hal dan kualitas yang baik lagi lah pokoknya. Oke guys, sampai sini dulu, bye bye, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Bima. Nah, buat kalian yang namanya Bima, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, family, bestie, dan teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Guys, Bima dalam bahasa Indonesia artinya itu berani guys. Bima dalam bahasa Jawa artinya anggota Pandawa 5. Bima dalam bahasa Indonesia artinya bisa bermakna perkasa,
Bima dalam bahasa Indonesia artinya luar biasa. Nah, ini semua sumbernya merujuk pada arti nama, yaitu sumbernya namamia.com guys. Nah, ini nanti linknya aku cantumin di deskripsi. Buat kalian yang penasaran untuk info lebih lanjutnya, kalian langsung klik di deskripsinya, itu bakalan masuk ke dalam pembahasannya guys. Nah, menurut tentang nama.com ya, yang gue kutip di sana, nama Bima dalam bahasa Sanskerta adalah dahsyat, mempunyai makna dahsyat atau hebat. Sejatinya ya, panggilan yang bisa disematkan untuk anak laki-laki disebut juga diilhami dari salah satu tokoh pewayangan guys, yaitu Bima. Seperti yang dikisahkan dalam Mahabharata, tokoh yang mempunyai kesebutan lain Warekundara dan Bimasena ini adalah bagian dari Pandawa guys. Nah, ini semua sumbernya menurut tentang nama.com, yang dimana gue bakalan cantumin linknya di deskripsi untuk info lebih lanjut untuk kalian bisa klik di sana. Bima ya, Bima ini mempunyai referensi tokoh populer yang bernama Bima yang bersumber dari tentang nama.com, adalah sosok yang bernama Bima Sakti. Jadi buat orang yang bernama Bima, kalian tuh punya sosok tokoh populer yang mempunyai makna, yang mempunyai nama Bima Sakti. Dan Bima Sakti, laki-laki kelahiran 1976 ini adalah mantan pemain sepak bola profesional tanah air guys. Diketahui keterampilannya menggocek si kulit bundar memang cemerlang. Ketika berusia 17 tahun, ia pernah menjadi salah satu perwakilan Indonesia untuk dikirim ke Italia. Setelah puluhan tahun merumput, ia kemudian memutuskan untuk pensiun pada tahun 2016 lalu guys. Nah, buat kalian yang bernama Bima, semoga orang yang bernama Bima yang nonton video ini dapat mencontoh kegigihan dan prestasi dari tokoh populer orang yang bernama Bima Sakti ini ya. Amin. Menurut sumber namamia.com, sifat dan karakter orang yang bernama Bima ini tipikal orang yang emosional ya. Ia adalah orang yang berani namun ramah. Ia senang menerima hadiah sebagai ekspresi dari orang yang dicintainya. Ia cenderung manja dan cenderung memanjakan pasangannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam proses di mana kita akan menebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Bima ini menurut Darussalam Channel guys. Yang dimana kita main tebak-tebakan, yang dimana main tebak-tebakan itu bisa benar bisa salah. Jadi kalau ada sesuatu dalam konten ini, ada tebakan yang benar, semoga yang baik-baik itu menjadi doa ya. Tebakan yang baik-baik, perkataan yang baik-baik menjadi doa ke depannya si Bima ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya ya. Dan kalau ada sesuatu atau hal yang ketidaksesuaian dalam sifat dan karakter dalam video ini, dan itu benar-benar hal yang wajar karena kita main tebak-tebakan, yang dimana main tebak-tebakan bisa benar bisa salah guys. Nah, jadi di sini menurut gue tebakan gue untuk orang yang bernama Bima ini adalah sosok orang yang mempunyai kepribadian yang baik. Dia seperti terlahir dalam hidup itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, bahkan mana yang samar-samar. Dia adalah sosok yang sangat teguh membela kebenaran. Jadi dia ini tipe orang yang bisa menetralisir atau memfilter ya. Dia bisa mengetahui mana teman-teman yang beneran teman dan mana teman-teman yang cuma memanfaatkan doang. Karena dia ini tipikal orang yang bisa menyesuaikan kepada siapapun lawan bicaranya. Misalnya dia bertemu dengan seorang orang tua ya, om-om atau gimana ya, dia itu bisa menyesuaikan topiknya. Ya mungkin membahas politik, membahas tentang bisnis, entrepreneur, atau hal yang lain-lain. Misalnya ketemu sama anak kuliahan, ya membahas seputar kepemimpinan, seputar ekstrakurikuler yang lagi hits, atau hal-hal yang lain-lain. Misalnya ketemu sama anak yang suka nonton film anime ya, dia membahas ya seputar One Piece, Naruto, Fairy Tail, dan yang lain-lain. Pokoknya dia bisa menyesuaikan kepada lawan bicaranya agar bisa rasuk dalam pembahasannya guys. Bisa serelate gitu loh. Dan Bima ini tipe orang yang berani jika dia berasa benar ya, maka dia tidak mau kalah, dan itu adalah prinsip si Bima. Jika dia melihat kebatilan di depan mata dia itu akan berusaha untuk membenarkannya. Tipe orang yang kalau ngomong itu belak-belakan namun bisa menyesuaikan lawan bicaranya. Tipe orang yang fleksibel juga sih sebenarnya. Jadi tebakan gue ya, karena dia ini fleksibel orangnya, jadi orang yang bernama Bima ini tebakan gue dia punya teman yang banyak. Nah, Bima ini bisa sopan banget dan bisa juga jadi galak banget, tergantung lawan bicaranya. Dan tebakan gue untuk orang yang bernama Bima ini, dia adalah tipe laki-laki yang sangat menyukai gaya dalam berpenampilan. Dia itu update banget dengan style apa yang lagi trending saat ini, dan bisa
Dan biasanya ya dia ini menghormati orang yang ditemuinya itu dengan dia berpakaian rapi. Misalnya janjian sama orang, dia datangnya tepat waktu, memperhatikan penampilan, pakai parfum, sepatunya dicuci, dilap gitulah. Karena dia menghargai setiap pertemuan. Bima orangnya pekerja keras dan pantang menyerah. Dia selalu mencoba segala kesempatan yang ada dan tidak mudah mengeluh. Karena bagi dia percuma dikeluhin mending dikerjain ya kan. Kalau dalam urusan presentasi, dia biasanya sering ditunjuk sebagai moderator sih. Karena dia lumayan bakat dalam komunikasinya itu cukup baik. Bima ini tipe anak yang kayak komunikasinya tuh mantep deh. Kayak anak komunikasi banget. Saking mahirnya dalam bersosial, dia mudah banget dalam berteman. Dia kalau berteman itu tahu batasan dan mempunyai immortal pelindung sehingga dia itu tidak mudah untuk dimanfaatkan. Jadi dia punya filter tersendiri. Oh, misalnya temennya sama di si dia nih, wah mulai rada memanfaatkan nih. Jadi dia mulai kayak jaga jarak gitu misalnya. Ya seperti itu guys. Kalau dalam urusan cinta, si Bima adalah seseorang yang bucin dan sangat sayang dalam pasangannya. Tapi kadang dia suka pura-pura cuek gitu sih. Bima sangat nyaman dengan dirinya sendiri sehingga dia merasa bahwa dirinya itu berharga dan dia tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk merusak kehidupannya atau mengobrak-abrik hatinya. Jadi dia selektif dalam memilih pasangan. Bima tidak menyibukkan dirinya dengan hal-hal drama atau hal-hal yang tidak bermanfaat yang bisa menguras waktu dan menyakiti mental dirinya. Dia cuek dan bodoh amat untuk masalah drama atau hal yang sia-sia. Dan menurut studi numerologi, nama Bima mempunyai kepribadian analitis, memahami, pengetahuan, senang belajar, bermeditasi, penuh kesadaran. Nah, untuk sumber studi numerologi ini gue kutip dari namamia.com. Dan gue cantumin linknya di deskripsi. Untuk info lebih lanjut kalian kunjungi link tersebut. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang namanya Bima yang udah nonton video ini sampai di menit ini. Terima kasih banyak ya. Buat kalian yang pengen request pembahasan apa yang bakalan kita bahas selanjutnya, kalian bisa request di kolom komentar dan coba kalian tulis di kolom komentar bagaimana feel kalian saat nonton video ini, entah ada benernya kah, ada yang banyak yang salahnya kah, coba tulis di kolom komentar. Dan terakhir untuk info lebih lanjut ya, kalian bisa cek di bagian bawah pojok kanan itu ada tulisan donasi sukarela buat beli cilok ya, istilah untuk perkembangan atau kebutuhan operasional Darussalam Channel agar kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih tepat waktu lagi dalam upload konten YouTube-nya dan kualitasnya lebih berkualitas lagi dalam video dan lain-lain. Oke, sampai sini dulu untuk pembahasan nama Bima. Sampai jumpa di konten berikutnya dan salam dari gue untuk orang yang bernama Bima yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Nasir. Nah, buat kalian yang namanya Nasir, kalian langsung aja nonton video ini. Jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, dan teman-teman kalian yang lainnya agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya aja ya kan. Nah, arti nama Nasir ya adalah nama populer untuk anak laki-laki guys. Nah, nama Nasir paling cocok untuk nama tengah. Misal seperti Mustafa Nasir, Ahmad Nasir, Darulan Nasir, Muhammad Nasir A, dan lain-lain. Nama di Indonesia paling banyak ada di kota Bandung, Tasikmalaya, Cianjur, Garut, Pandeglang. Nasir dalam bahasa Arab artinya penolong. Nah, gue pengen tahu nih, dan buat kalian yang namanya Nasir, coba absen di kolom komentar. Kalian berasal dari mana aja. Nah, dan kombinasi seperti apa sih nama kalian itu? Biasanya kalau di Indonesia itu punya 3 nama ya. Kayak Muhammad Nasir Rahmadayani misalnya. Muhammad Nasir Darussalam. Muhammad Nasir Darulan misalnya. Nah, kalau kombinasi 3 nama dari nama kalian apa tuh yang unik? Coba tulis di kolom komentar bawah. Nah, ini semua tadi sumbernya menurut namamia.com yang dimana gue cantumin nanti linknya di deskripsi ya. Untuk info lebih lanjut kalian bisa cek nanti. Lalu menurut ide nama islam.com, menurut ide nama islami.com, nama Nasir adalah nama bagus dan indah untuk anak bayi laki-laki Islam. Selain tergolong dalam nama bayi Islami dari asal bahasa Arab, uniknya kata ini ada pada arti dan maksud. Nama Nasir yang memiliki makna yang pertama, penolong,
yang kedua hujan, dan yang ketiga kemenangan, dan keempat pelindung. Nah, ini sumbernya menurut ide nama islami.com. Nah, buat kalian yang namanya Nasir, ada tokoh populer yang bernama Nasir, yaitu namanya adalah Muhammad Natsir, yang dimana beliau ini dikenal sebagai negarawan atau sebagai tokoh pergerakan Islami pada saat sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Ia merupakan tokoh Indonesia yang paling sederhana sepanjang masa. Muhammad Natsir, yang merupakan salah satu pahlawan Indonesia dan juga tokoh penting dalam sejarah bangsa Indonesia, itu adalah sosok yang sangat luar biasa. Nah, buat kalian namanya Nasir, kalian patut berbangga karena nama Nasir ini ada sosok tokoh populer yang punya nama Nasir juga, yaitu Muhammad Nasir, seorang tokoh Indonesia, suatu pahlawan ya. Nah, semoga orang yang bernama Nasir ini dapat mencontoh kebaikan dan prestasi dari tokoh populer dari Muhammad Nasir ini ya. Amin. Lalu menurut sumber namamia.com, sifat dan karakter nama Nasir ini menjelaskan seseorang yang memiliki bakat menulis atau seni secara alamiah, yaitu seperti tidak pernah lelah sekaligus gigih dibandingkan dengan orang-orang lain. Orang ini ya, yang namanya Nasir ini menuntut kesempurnaan dalam segala hal dan sangat kritis terhadap pasangannya guys. Nah, ini menurut sumber namamia.com. Nah, sekarang kita akan masuk di mana kita bakalan nebak-nebak sifat dan karakter nama Nasir ini menurut Darussalam Channel. Ya, menurut gua sosok yang namanya Nasir ini adalah orang yang melambangkan daya cipta. Ada dia sama enggak itu kayak ada bedanya gitu loh. Dia ini tipe orang yang nurut, artinya dia kadang bisa pasif dan bisa juga agresif. Dan bisa bilang tidak jika dia merasa itu tidak baik atau memberatkannya. Pemikirannya dewasa dan tidak kekanak-kanakan. Dia lebih suka mendengarkan daripada banyak bicara, guys. Nasir adalah orang yang agamis. Iya, maksudnya dia pernah mondok dan paham gitu ilmu agama, dan juga dia ini mempunyai beberapa hafalan gitu sih tebakan gua. Namun juga dia seimbang dan dia itu lebih suka bertindak sederhana, namun jika disuruh jadi imam atau disuruh ngaji, dia bisa. Orangnya penuh kejutan dalam urusan cinta. Dia ini adalah seseorang lelaki yang setia dan bucin terhadap pasangannya. Oh ya guys, BTW ini tuh bisa benar bisa salah ya, karena kita main tebak-tebakan, di mana main tebak-tebakan bisa benar bisa salah. Kalau ada hal yang benar sesuai dalam karakter di video ini, ya semoga yang baik-baik jadi doa ya ke depannya agar si Nasir ini jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau ada yang tidak sesuai atau hal yang miss tebakannya gak sesuai, itu benar hal yang wajar. Namanya juga main tebak-tebakan, bisa benar bisa salah. Nah, Nasir ini dalam urusan pekerjaan adalah sosok yang tekun dan giat. Dia pekerja keras dan tidak mudah menyerah. Sangat menyukai kerja di lapangan daripada di belakang layar. Dia seperti orang yang haus ilmu sih dan sangat suka mempelajari hal-hal baru. Terkadang dia ini sangat mudah bergonta-ganti mood dan dia sangat senang makan gorengan dan kopi. Nasir ini dia sangat mahir dalam urusan berbicara guys. Dia mempunyai gaya bahasa dan penyampaian yang baik. Sehingga yang namanya Nasir ini biasanya tebakan gua adalah seseorang yang mempunyai teman yang banyak. Dia mudah bergaul dan bersosial terhadap orang dan tidak apatis, dan candaannya itu seru. Dan Nasir ini sangat cakap dalam mengatur orang ya guys ya. Entah kenapa dia mempunyai wibawa tersendiri. Karena dia ini tebakan gua, dia bisa membaca karakteristik seseorang lalu menyesuaikan kesepadan intelektual terhadap lawan bicaranya, dan dia ini sangat bisa menaik turunkan emosi seseorang. Jadi orang tuh kayak nggak bosen gitu loh, kadang seneng, kadang bosuhan, kadang ya ada drama-drama gitu loh. Jadi seorang cewek yang deket sama dia ini nggak bosen. Nasir adalah tipe orang yang selalu tahu batasan dirinya sendiri itu seperti apa. Dia tidak terlalu keras terhadap dirinya sendiri dan dia hanya memfokuskan apa yang dia bisa. Seperti contohnya ya, kita tidak harus bisa menguasai semua mata pelajaran. Jika kita hanya bisa satu bidang dan kita memfokuskan itu sampai jadi master dalam bidang itu, maka itu akan baik dan luar biasa. Begitulah kira-kiranya dirinya ini. Nasir orang yang tidak suka menjelekkan dirinya sendiri. Dia selalu mempunyai kata-kata positif agar dirinya bisa bangkit dari keterpurukan.
dia tidak suka berbicara hal negatif terhadap dirinya sendiri. Dan menurut studi numerologi, nama Nasir ini mempunyai kepribadian ekspansif, mudah berbicara, bersosialisasi, seni, dan menikmati hidup. Oke guys, terima kasih banyak buat kalian namanya Nasir udah nonton sampai di menit ini. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, dan teman-teman kalian yang lainnya agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini. Dan coba tulis perasaan kalian, feel kalian saat nonton video ini, apakah banyak benernya atau banyak yang salah. Coba tulis di kolom komentar. Nah, buat kalian yang suka video ini, kalian bisa like, komen, dan sebarkan. Dan kalian bisa lihat di bagian bawah itu ada tulisan donasi sukarela untuk beli cilok. Ya, istilahnya untuk perkembangan donasinya untuk channel ini ya, agar kedepannya itu kualitasnya lebih bagus, lebih update lagi, dan lebih tepat waktu dalam mengupload konten dan lain-lain. Oke guys, sampai sini dulu konten membahas nama Nasir. Untuk info lebih lanjut, kalian cek di deskripsi, itu ada source saya di sana, cantuman sumbernya, sisanya gue parafrasekan. Dan kalian bisa request pembahasan apa lagi yang bakalan kita bahas selanjutnya guys. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam dari gue untuk orang yang bernama Nasir yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semuanya. Bye-bye.